Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Nah, di sini sudah ada daftar isi di PowerPoint kita, di PowerPoint yang saya sudah siapkan. Kemarin kita sudah sampai di materi nilai-nilai dalam hikayat, dan penjelasan kemarin itu terakhir kita sampai menjelaskan tentang cerita-cerita yang beredar di masyarakat, tentang cerita hikayat, cerita rakyat, legenda, cerita fabel, terus mitos, dan lain-lain. Kemarin sudah kita bahas itu. Sekarang kita akan membahas selanjutnya bagaimana di poin C tentang mengungkap kembali isi hikayat. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan buka dulu PDF-nya. Sebelum kita ke sana, kita masuk ke poin C yang ada di dalam buku yang sudah kalian baca. Di sini kita akan membandingkan nilai-nilai hikayat dan kebahasaannya. Kita lihat kebahasaannya. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat dan membandingkan bahasa dalam kehidupan dengan bahasa cerpen. Terus membandingkan nilai-nilai hikayat dalam teks hikayat dan dalam cerpen. Jadi membandingkan nilai-nilainya. Oke, hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, ini ya yang harus diketahui bahwa di hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik. Karena kan dulu di negara kita itu menggunakan bahasa Melayu, karena seiringnya waktu diubahlah bahasa Melayu tersebut menjadi ke bahasa Indonesia. Di antara ciri bahasa yang dominan adalah dalam hikayat adalah bahasa yang menggunakan konjungsi hampir pada setiap awal kalimat. Nah, oke. Selain banyak menggunakan konjungsi itu kata hubung ya. Nih maka banyak tuh. Ini yang digaris bawahi, semuanya nih yang digaris bawahi. Ini contoh dari konjungsi. Terus selain konjungsi, itu juga menggunakan kata-kata arkais. Nah, apa sih itu kata-kata makna dari kata arkais itu? Jadi sastra klasik, si arkais itu hikayat merupakan sastra klasik. Artinya usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia sekalipun. Jadi makna arkais itu makna bahasa Melayu yang lama, ya, bahasa Melayu yang lama. Jadi yang berasal dari bahasa Melayu yang lama itu dipakai di dalam cerita-cerita hikayat, karena cerita-cerita hikayat menceritakan zaman-zaman dahulu. Jadi kata-katanya juga berbeda dengan bahasa Indonesia. Contohnya di sini. Makna kamus bahasa Indonesia dengan kata yang ada di arkais, kata arkais. Oke. Di sini ada beroleh. Beroleh itu arti dari makna kamusnya itu mendapat. Titah berarti perintah. Bulu atau tanaman berumput berakar serabut, batang beruas-ruas, berongga dan keras. Bisa disebut bambu atau aur. Mahligai, tempat kediaman raja atau putri-putri raja, Mahligai. Kalau di Toreh itu nggak ada ininya di sini ya. Cembul, tempat tembakau yang terbuat dari logam. Inang, perempuan yang merawat anak tuanya. Upeti, uang yang wajib dibayar oleh negara kecil kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan. Selit atau banyak seluk beluknya. Terus bejana, benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk yang dapat digunakan sebagai wadah. Jadi kata-kata arkais ini jauh berbeda dengan kata-kata yang ada di Indonesia dengan makna kamus ya. Walaupun emang beberapa
beberapa kata-kata arkaik itu kata arkaik ini ada di dalam bahasa Indonesia karena sudah diserap ke bahasa Indonesia. Banyak sekali tuh kata-kata arkaisnya. Oke, selanjutnya bandingkan menggunakan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dalam cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Ya, ingat ya. Persamaan antara kedua itu yaitu sama-sama bercerita ataupun merupakan teks narasi yang bersifat fiksi atau hayalan. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama. Unsur intrinsik ya tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, alur, kayak gitu unsur-unsur intrinsik cerpen dan unsur-unsur intrinsik si hikayat. Terus kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa. Gaya bahasa itu majas. Ini pemilihan bahasa gitu, gaya bahasa majas. Terus dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Nah, jadi urutan waktu dan kejadian di sana juga di cerpen. Sedangkan dalam hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa yang menceritakan memperindah cerita yang disampaikan. Yang pertama majas atau gaya bahasa yang tadi ya. Menggunakan majas dalam cerpen hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antaranya majas yang sering digunakan cerpen dan hikayat adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan majas perbandingan. Nih, meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam cerpen. Diperhatikan ya. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negara antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indra Dewa. Kemana mereka pergi selalu dibuntuti dan diusir oleh penduduk secara ramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Nah, di dalam kutipan sini contoh majas anatomia yaitu majas yang menyebut orang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Nah, si miskin itu adalah contoh dari autonomia. Jadi sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan karakter si sana, sesuai dengan berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang paling menonjol pada si tokoh, itulah yang disebut si antonomasia, si majas itu ya. Berbanding dengan penggunaan majas autonomia dalam penggunaan cerpen, putih tidur, pesawat terbang, dan lain-lain. Ini contohnya ya, beda. Nih, majas simile juga banyak digunakan dalam hikayat maupun cerpen. Ada majas simile itu majas yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya menggunakan kata hubung atau kata pembanding. Kata hubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, bagaikan. Jadi kamu bagaikan, kamu seperti ini seperti di mama anjing rupanya kayak gitu kan. Ini contoh-contoh yang tadi ya, majas-majas yang tadi. Nih seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Ada majas-majas, ada konjungsi. Ada kata-kata seperti laksana. Jadi membandingkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Oke, kita next dulu ya. Ini panjang untuk teksnya, nanti silakan dibaca oleh kalian. Terus membandingkan nilai dalam hikayat, mau nilai-nilainya sepertinya sama saja sih.
Nilai-nilainya pasti yang terkandung adalah nilai-nilai yang ada di dalam hikayat, nilai yang 5 kemarin itu. Budaya, nilai agama, politik, nilai sosial, dan lain-lain. Ini banyak teks yang sebetulnya harus kalian baca tadi tuh. Nah, ini banyak sekali teksnya. Kita masuk ke PowerPoint yang sudah saya siapkan. Jadi tadi setelah kalian membaca teks, setelah teksnya kalian baca, hikayat si miskin dan hikayat Indra Bengawal yang di atas kemarin, itu bagaimana caranya mengungkap kembali isi hikayat. Jadi untuk mengungkap kembali isi hikayat itu yang pertama sih harus kita baca. Wajib kita baca karena tanpa kita membaca, hikayat tidak akan bisa kita ketahui isinya seperti apa. Nah, caranya itu ada 2 cara. Yang pertama itu untuk mengungkapnya itu ringkasan isi hikayatnya kita harus meringkas dulu. Jadi ringkasan hikayat itu dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, itu nilai-nilai yang terkandung ada di dalamnya untuk menemukan pokok-pokok atau isi hikayat. Sinopsis atau hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama membaca keseluruhan, mencatat gagasan utama, menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat yang padat efektif, jadi nggak panjang banget tapi tertuju langsung kepada si makna atau si gagasan utama yang sudah diketahui. Terus dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya saja. Terus sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi dari keseluruhan. Jadi tidak boleh keluar dari jalur yang sudah dibuatkan oleh penulis untuk ceritanya tersebut. Next, untuk penyampaian isi hikayatnya, itu langkah-langkah untuk menyampaikan isi hikayat itu yang pertama sama yang tadi ya, membaca teks hikayat, memahami unsur intrinsik dalam hikayat yang tadi tema, alur, penokohan, tokoh, terus gaya bahasa kayak gitu. Terus mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Jadi nggak ngaclok-ngaclok gitu ya. Jadi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kayak seperti itu berurutan contohnya. Nggak jadi 3 hari, 2 hari, jadi nggak ngacak-ngacak seperti itu. Mengembangkan urutan peristiwa dalam dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Ini ya. Jadi bahasa sendiri yang lebih sederhana. Jadi mengembangkannya itu kenapa menggunakan bahasa sendiri dan sederhana? Karena bahasa sendiri dan sederhana itu bahasa yang memang kita produksi sendiri, walaupun eh, tidak tidak terlalu baku, tidak terlalu baku banget, akan tetapi itu sesuai dengan pemahaman kita yang ada di dalam teks tersebut yang kita baca. Ketika kita sudah bisa menuliskan kembali ataupun mencatat ataupun merangkum dari bahasa ataupun bacaan yang ada ataupun yang sedang kita baca, itu secara otomatis kalian sudah mulai ada di tahap memahami dan mengembangkan teks yang ada di dalam, walaupun menggunakan bahasa sendiri biasanya lebih singkat lagi karena kita mengambil poin-poin yang penting yang ada di dalam cerita tersebut, tidak memasukkan poin-poin yang memang tidak penting gitu. Yang tadi sudah ya, perbandingan nilai-nilai kebahasaan dan hikayat yang cerpen. Penggunaan majas tadi, majas
Nih majas perbandingan, sindiran, penegasan, pertentangan kayak tadi. Terus menggunakan kata-kata arkais ataupun kayak bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan kata-kata arkais berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno ataupun tua. Pokoknya bahasa-bahasa tua banget lah. Nih, ini unsur-unsur pembangun yang ada di dalam teks hikayat: tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada biografi si pengarang, ya, biografi si pengarang atau dan juga nilai-nilai. Nah, apa sih perbedaan antara cerpen dan hikayat? Di sini kita harus ketahui. Perbedaan tema dengan cerpen, unsur intrinsik tema antara cerpen dan hikayat. Kalau hikayat temanya semua hampir sama. Kalau cerpen temanya lebih bervariasi dan banyak pilihan. Latar yang menonjol di hikayat itu istana atau di lingkungan istana. Sedangkan cerpen itu lebih bervariasi, bisa dimanapun maupun suasananya itu seperti apapun. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokohnya itu raja, ratu, permaisuri, pokoknya warga sekitar yang ada di dalam istana itu ya. Terus untuk penokohannya bersifat mutlak. Jadi mutlak gak bisa diganggu gugat. Kalau raja ya sebagai raja gitu, gagah, berani, terus menerjang segala musuh dan lain-lain lah kayak gitu. Kalau tokoh yang diciptakan tidak terbatas, jadi bebas. Kalau di cerpen itu penokohan dalam cerpen juga itu lebih realistis, itu sesuai dengan kenyataan. Misalkan kalau tokoh jahat ya jahat gitu, kalau tokoh baik ya baik, kalau tokoh yang nggak baik ya nggak baik gitu. Sorry ya. Next, alurnya digunakan biasanya alur maju kalau di dalam cerpen, kalau di dalam hikayat, sorry. Kalau di dalam hikayat alurnya itu biasanya alur maju, sedangkan di dalam cerpen itu apa ya? Bisa menggunakan satu alur maju aja ataupun dua alur ataupun alurnya campuran gitu. Alur maju mundur atau mundur maju atau campuran, semuanya dicampur gitu di dalam cerita cerpen. Terus selanjutnya sudut pandang yang digunakan. Yang pertama, kalau di dalam hikayat itu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi orang ketiga serba tahu. Jadi ya, seperti seseorang yang sedang menjelaskan suatu kejadian di dalam sebuah istana. Itu orang itu yang serba tahu. Jadi tidak ada tokoh aku dan tidak ada tokoh yang lain. Serba tahu. Sudut pandang yang bisa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang campuran. Ini lebih fleksibel lagi untuk cerpen. Gaya bahasa digunakan bersifat statis ataupun tidak bisa dikembangkan karena menggunakan bahasa-bahasa kuno yang tadi, arkais yang tadi. Kalau gaya bahasa yang di cerpen itu menggunakan kata-kata ataupun bebas mengikuti perkembangan zaman. Amanat yang ada di dalam hikayat itu ditulis secara eksplisit. Terus kalau di cerpen amanat selalu ditulis secara eksplisit bahkan cenderung implisit. Nah, itu. Unsur ekstrinsiknya itu biografi pengarang, karena di hikayat itu tidak diketahui siapa penulis pertama si cerita tersebut, jadi tidak bisa dianalisis unsur biografi pengarangnya, tapi berbeda dengan si cerpen. Terus nilai-nilainya nilai agama dan pendidikan paling menonjol. Kalau di dalam cerpen itu beragam ya, nilai pendidikan, agama, sosial, budaya,
dan lain-lain. Semua nilai-nilai sepertinya kalau di cerpen itu ada. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke langkah-langkah untuk menyusun hikayat dalam bentuk cerpen. Jadi nanti silahkan untuk kelas 10 itu dipersiapkan mencari hikayat atau mencari cerita hikayat di dalam bisa di internet, bisa di buku atau bisa di manapun itu monggo. Cerita-cerita hikayat silahkan cari di Google dan nanti kita materi ini akan saya sampaikan di minggu depan untuk teknik atau teknik menyusunnya. Ini kan ada meringkas dan lain-lain, ada aspek-aspeknya banyak. Nanti kita bahas untuk yang ini. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Apabila ada penjelasan yang keliru, mohon dimaafkan semata-mata karena kekurangan saya. Dan apabila ada kelebihan yang saya jelaskan semata-mata datangnya dari Tuhan. Terima kasih. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya setelah penjelasan ini. Kalaupun tidak ada, silakan boleh keluar dari meet yang sudah kita jalankan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.